Anda masih bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya minta tanggapan Bang Uco. Tadi kalau Pak Angga atau Mas Angga tadi mengatakan bahwa sebenarnya ya boleh harus tetap ada laporan pertanggungjawaban, tapi kalau bisa caranya dipermudah. Nah, yang jadi persoalan tuh kita ini mengukur kejujuran seorang RT, seorang RW itu seperti apa, Mas Uco? Ya, kejujuran itu bisa dilihat dari memang pertanggungjawaban itu ya. Pertanggungjawab itu tentu harus dibuat dengan tadi peraturan tadi, pergub itu. Pergub itu nanti itu harus dijelaskan atau diterangkan apa yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh dipakai kayak gitu. Dan udah ini itu sesederhana mungkin. Jangan ruwet gitu, jangan ruwet gitu. Pokoknya untuk kematian hanya sekian gitu kan anggarannya bisa dipagu jadi dialokasikan itu bisa. Untuk kerja bakti hanya sekian, untuk 4 minggu gitu bisa dipagu, kalau tidak uang dikembalikan kayak gitu. Jadi pergub ini sebagai panduan, ini bukan hanya LPJ tapi sebagai panduan RT untuk apa saja yang dilaksanakan dan apa tidak itu. Tapi di tingkat atas juga itu masalah mekanisme juga, duitnya juga itu harus pas-pas tanggalnya kayak gitu kan. Kalau tanggal 10 tanggal 10, kalau tanggal 11 itu tiap bulan kayak gitu. Udah itu tiap orang juga harus percaya kepada RT bahwa pertanggungjawaban itu LPJ itu setelah di akhir bulan, gitu, akhir bulan. Jangan kalau LPJ nggak datang duit akan dibekukan atau nggak cair, itu nggak boleh. Jadi supaya tertib administrasi itu harus ada logika dalam administrasi itu. Jadi uang dulu baru laporan, jangan nggak ada LPJ nggak dikasih duit gitu loh, atau apa ambil aja lah kayak seperti saat ini. Pak Harudin, kalau Pak Harudin sendiri di lapangan yang merasa kesulitan dalam penyusunan LPJ itu pada saat apa? Ya saya rasa sih gini ya Mbak, kita kalau terlalu misalkan dibebani tadi Pak Bambang kan tadi bilang 2018 akan lancar ini. Lancar, nggak akan 3 bulan misalkan. Kalau untuk setengah tahun yang ini memang kita udah mulai per bulan gitu ya. Sudah mulai per bulan keluar. Setiap tanggal 10 pasti keluar gitu. Dengan terlebih dahulu tadi yang saya katakan buat laporan, berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita berbasis memakai Pergub 903 tahun 2016, kita memakai clue di mana operasional RT itu berdasarkan laporan. Jadi sekali lapor kalau RT sekali foto itu dapat 10.000 gitu. 3 kali foto 30.000. Kita diakumulasi selama sebulan. Hari? Setiap hari. Setiap hari harus ada upload 3 foto. Sama, ini pun akan ada bohongnya juga gitu. Jadi kalau menurut saya, udahlah dihapuskan sajalah yang sistem saat ini. Kenapa enggak kita pakai RT RW ini dana uang kehormatan sebagaimana yang diterima oleh LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang diangkat oleh masyarakat juga mewakili RW masing-masing dan dia duduk di kelurahan. Kan dia uang kehormatan ini maksudnya uang gaji. Uang gaji. Jadi kalau di sana bahasa uang kehormatan, tapi belum gaji juga. Dengan catatan dia kena PPh 5% gitu ya. Bagi kami nggak ada masalah daripada kita harus membuat laporan yang setiap bulannya berbeda-beda gitu. Apa yang tadi dikatakan Bapak? Katanya dialokasikan saja uang operasionalnya untuk kematian sekian, kerja bakti sekian. Wah, itu malah merepotkan kami sebagai pengusaha RW. Nah, kalau seandainya nanti dialokasikan untuk uang kehormatan atau bahasanya adalah uang gaji, kemudian dana operasional untuk warga dari mana? Maksudnya dana operasional warga. Kan Anda tadi katakan kalau seandainya uang ini lebih baik untuk uang kehormatan, artinya kan dialihkan untuk uang gaji RT atau RW. Nah, kemudian dana operasional masyarakat dari mana? Justru dengan gaji inilah kita pergunakan untuk kegiatan di kemasyarakatan. Karena selama ini kita juga kan RT nggak pengangguran semuanya Mbak. RT ada yang kerja juga, ada yang punya aktivitas. Jadi uang operasional ini bukan jadi uang bukan milik pribadi. Jadi kalau kita luruskan bukan buat kepentingan pribadi, tapi emang kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Terlepas uang itu cukup atau tidak cukup, ya kita bertanggung jawab sebagai pengurus RT dan RW. Karenanya ya kita berharap kemarin kepada pihak tata pemerintahan, ya udahlah clearkan saja daripada kita tiap ganti gubernur beda aturan. Yang tadi zaman Jokowi Ahok lewat clue, langsung setelah berganti Jarot dia bikin lagi aturan lain lagi, aturannya berbeda lagi. Ntar Anies seperti apa ya kita nggak tahu ya. Tapi saya berharap ya kenapa dikelirkan saja, udah uang kehormatan gitu ya. Itu kita gunakan. Anda kalau ada itu dianggap sebagai uang kehormatan, Anda tetap bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa tuh? Paling kita bertanggung jawab dalam hal kinerja gitu. Nah itu tolak ukurnya kan agak susah Mas Bang Uco kalau seperti. Oke, saya mungkin bisa percaya Pak Harudin tiap hari kerjanya sebagai RT RW padat, tapi ada juga RT RW ini bukan hanya mengurusi lingkungan, bukan hanya mengurusi kebersihan, bukan hanya mengurusi administrasi yang menjadi tanggung jawab kita dalam pelaporan, tapi
mulai bayi lahir sampai nikah sampai orang meninggal itu tanggung jawab RT RW gitu ya. Jadi kita ini tidak bisa dengan 2 juta itu tidak bisa lah mengapresiasikan kinerja RT RW. Serasa jauh lah kalau RT RW hanya digaji 2 juta. Ya, saya paham Pak Kaharudin maksud Anda bahwa itu adalah uang penghargaan pekerjaan Anda sehari-hari. Tapi bagaimana Anda bisa mengontrol pertanggungjawabannya? Karena kan itu juga uang negara. Makanya saya bilang, udah dihapuskan saja laporan pertanggungjawaban. Jadi kan uang kehormatan gitu. Jadi tidak ada lagi laporan pertanggungjawaban, tetapi tetap kita fungsi kita RT RW tetap bekerja. Kenapa? Kita ada aturan mainnya, ada Pergub 171 tahun 2016 itu bagaimana mengatur peran dan fungsi ketua RT gitu. Oke, kalau Mas Angga sendiri tanggapan dari wacana Pak Kaharudin seperti apa? Ya tentunya sebenarnya kan pengawasan bukan hanya dari internal ketua RT RW-nya kan, tapi kita harapkan juga dari masyarakat yang dilayani oleh RT RW tersebut. Nah sebenarnya dengan fungsi dari clue dan lain sebagainya itu bisa ditingkatkan menjadi sarana interaksi. Jadi kan seperti tadi kan juga kelas lingkungan atau RT RW kan juga sangat-sangat berbeda ya. Mungkin masalahnya di suatu RT RW ini pasti beda dengan tempat lain. Nah tentunya ini kan juga tidak bisa juga dipukul rata. Nah tentunya juga tadi kita sepakat harus ada perbaikan dari sistem pelaporan. Nah tadi juga dari Pak Kaharudin ada pendekatan lain, ini jadi gaji. Nah, ini kan bisa jadi suatu wacana juga. Nah mungkin yang lebih berhak Bang Ucok lah selaku pengamat ya keuangan negara di bagaimana kan seperti itu melihat apa adanya wacana yang seperti itu. Tapi kita harapkan memang segala sesuatu itu kan ukurannya adalah ukuran kinerja. Apapun seperak sekecil apapun yang diberikan dari APBD atau APBN harus kembalinya terhadap pelayanan publik. Nah hal-hal tersebut yang kita anggap ini forum diskusi kita pada malam hari ini bisa mendapatkan lah paling tidak clue-cluenya nih mau dibawa ke arah mana gitu. Tapi kita juga sepakat jangan sampai laporan-laporan ini malah mengkerdilkan posisi dari RT RW hanya terjebak dalam fungsi-fungsi administrasi pencatatan. Nah ini juga karena juga variannya sangat banyak ini juga Bang Ucok nih di Jakarta mulai yang dari kelas high sekali sampai yang bawah sekali. Nah ini kan juga pasti saya akan berbeda sekali pendekatannya. Nah tentunya juga harus dicari formula atau format yang juga mungkin tidak kaku juga sehingga menyebabkan hal tersebut bisa diterima di semua pihak seperti itu. Oke, baik, kita akan membahas diskusi ini selanjutnya di segmen selanjutnya. Saudara tetap bersama kami di Saling Silang.